Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini bagi pemirsa TVmu yang masih baru bergabung sama kita di program podcast TV Show, saya mau review sejenak nih. Hari ini tuh kita membahas apa sih? Jadi hari ini saya tuh membahas tentang private mengaji untuk anak-anak. Seperti yang kita tahu, ini memang beberapa tahun belakangan ini semakin banyak diminati, terutama di masyarakat perkotaan, karena dinilai bisa jauh lebih membuat anak fokus untuk belajar. Dan belajarnya itu nggak sekedar belajar mengajar, tapi juga ada metode fun learning di dalamnya. Itu dia yang bikin beda. Saya udah bersama dengan Kazia, salah satu pengajar yang masih muda dan udah punya banyak anak murid. Udah bahkan menganggap Kazia ini ibunya mereka, ibu kedua mereka, sampai jadi temennya mereka juga gitu untuk curhat dan segala macam. Tadi di awal kita udah ngebahas tentang gimana sih kok bisa akhirnya terjun untuk belajar, untuk mengajar. Untuk mengajar tadi udah mengajar untuk yang dewasa juga dan akhirnya terjun untuk mengajar ke anak-anak. Nah sekarang saya mau tanya, kita ngomongin tentang private yang untuk anak-anak dulu. Kan setiap metode belajar mengajar itu pasti ada apa sih? Silabus bilangnya. Itu gimana sih sebenarnya, dibuatnya seperti apa? Terus per berapa lama sekali gitu? Jadi ada penyesuaian umur. Oke. Kan lembaga itu menerima dari toddler ya, dua setengah tahun sampai dewasa. Oke. Jadi untuk capaian anak 2,5 tahun sampai 4 tahun itu ada kayak dimulai dari Iqra. Pengenalan huruf. Pengenalan huruf. Oke. Memang kita fokuskan ngaji itu ya Iqra gitu. Okay. Mengenal huruf. Kemudian ada materi-materi lainnya kayak misalnya rukun Islam, rukun iman, malaikat, 25 nabi dan rasul seperti itu. Itu kita kasih setelah kita sudah menyampaikan materi tadi kayak semacam Iqra gitu. Oke, jadi materi utamanya tetap untuk pengenalan huruf hijaiyah, tapi kemudian diselingi dengan pengenalan Islam yang lebih dalamnya lagi, betul. kayak gitu. Nah, ini setiap satu kali mengajar, proses belajar mengajar itu biasanya berapa lama sih Kak waktunya? Sekali pertemuan itu? Sekali pertemuan itu 1 jam. 1 jam. Tapi kita kadang kita lebihkan setengah sampai bahkan ada yang 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Karena kan kita mengajar itu anaknya beda-beda ya. Benar, ada yang kita datang itu langsung bisa fokus, udah siap untuk belajar, udah gitu siap belajar. Kadang dia maunya main dulu, cerita dulu gitu. Jadi kan waktunya juga beda-beda gitu. Disesuaikan. Nah, tadi disinggung gitu proses belajarnya ternyata dimulai dari anak umur 2,5 tahun. 2,5 tahun tuh masih kecil banget gitu ya. Tapi ternyata itu ada. Gimana treatmentnya kalau untuk mereka yang kayak gitu? Kan kita ini emang belajar sambil bermain ya. Jadi entah dia punya mainan masakan, punya mainan-mainan. Jadi kita Kazia yang ikutan main. Iya, kita ikutan main masak-masakan. Nanti aku bawa telur-teluran, dikasih huruf hijaiyah di situ gitu. Karena kan kalau dia lihat buku, ini apa sih gitu. Kan kalau misalnya kita kasih mainan, dia lebih mau. Iya, lebih mau. Iya, betul. Oke, iya sih, benar sih. Gitu. Aku juga mungkin waktu masih kecil kalau dikasih buku aku nggak mau gitu. Tapi begitu dikasih mainan, aku itu apa gitu. Langsung histeris, langsung semangat kayak gitu. Nah, kalau ini metode pembelajarannya itu berganti setiap per semester atau gimana sebenarnya? Menyesuaikan anak juga. Kalau misalnya anaknya cepat, silabus itu minimal 3 bulan. Kalau memang 3 bulan itu sudah mencapai, kita masuk lagi ke step berikutnya. Tapi gitu. kalau misalnya emang anaknya belum bisa, tetap diulang lagi. Oke. Kalau ke ini kan kalau gimana ya, kalau anak kecil itu kan berarti kan butuh penilaian biasanya dari guru ke orang tua, kayak gitu. Biasanya yang jadi fokus utamanya itu lebih ke mana penilaiannya? Lebih ke, kan gini maksudnya, mereka-mereka yang private ini kadang-kadang ada yang memang udah terbiasa untuk
bertemu sama, maksudnya gini, ada yang memang udah terbiasa untuk belajar mengajar, ada yang memang nggak terbiasa gitu. Jadi kayak mereka nih memulai belajar dengan orang lain nih baru sama Kazia nih. Berarti kan itu kan metodenya beda tuh. Biasanya kalau Kazia sendiri lebih fokus kalau anak yang belum pernah belajar mengajar tuh yang penting dia apa dulu berarti? Mau dulu. Okay. Yang penting dia mau dulu dan senang dulu. Kalau misalnya dia sudah mau kemudian senang, dia pasti bakal nagih gitu, bakal ketagihan gitu. Dari situ jadi setiap for the nextnya gitu dia akan mau Kak, belajar lagi siap sebenarnya. Nah sekarang kalau yang dewasa itu gimana? Apa yang kalau Kazia ngajar ke orang dewasa, Kazia ngajar juga kan ke orang dewasa kan? Enggak. Oh enggak? Belum. Oh jadi lebih ke anak-anak? Dewasa paling aku ngajar di SMA, jadi di boarding school gitu. Kalau di jenjang SMA aja. Itu bukan privat. Itu apa yang diajarin kalau di sana? Bahasa Arab. Oke. Bedanya kalau ngajar sama mereka-mereka yang udah dewasa tuh apa sih Kak? Bedanya ya kalau waktunya belajar ya mereka sudah tahu, jadi belajar gitu. Paling kita intermezzonya sedikit di awal gitu. Dan pertanyaan juga ya cukup kritis sih untuk anak-anak zaman sekarang ya, SMA sekarang. Gitu sih bedanya. Tapi maksudnya bahasa Arab itu kan juga kalau nggak salah itu bahasa yang cukup lumayan sulit ya kalau untuk dipelajari nih, bener nggak sih? Atau Kazia kan udah belajar, jadi Kazia bilang enggak itu gampang. Ya memang sih banyak yang menganggap bahasa Arab sama bahasa Inggris itu lebih mudah bahasa Inggris. Tapi karena aku memang udah belajar bahasa Arab, jadi yang gampang-gampang aja. Nah, untuk metode pembelajaran ke mereka kalau soal bahasa Arab itu biasanya Kazia lebih ngajarnya kayak gimana caranya, treatmentnya? Kayak metode ceramah aja sih, kayak penyampaian materi gitu aja gitu. Oke. Terus di antara selama ini berarti kan Kazia ini emang udah terbiasa untuk mengajarkan banyak hal. Ternyata aku baru tahu nih, nggak cuma sekedar mengaji, nggak cuma ke anak-anak, tapi juga ke anak sekolah, tapi belajarnya juga bahasa Arab. Itu masing-masing pasti punya tantangan yang berbeda-beda kan. Lebih mudah mana Kak? Ngajar bahasa Arab atau ngajar anak kecil? Kalau dijalanin sih ya mudah-mudah aja, cuma kuncinya satu, sabar gitu. Karena semua pasti punya ujian yang berbeda-beda ya. Oke. Nah, materi pembelajaran lagi, pembekalan kalau tadi kan Kazia ini berarti sampai dengan saat ini masih ada ikut satu lembaga. Itu sebelum Kazia turun untuk mengajar itu ada pembekalan kalau aku bilang kayak training gitu nggak sih Kak sama lembaga? Jadi kita punya grup. Jadi ketika kita selesai mengajar, kadang kita kan suka videoin anak-anak ketika belajar berlangsung. Kadang kita suka foto juga. Jadi kita bisa sharing di situ. Kita bisa sharing di grup itu. Sebelumnya juga pernah ada seminar gitu khusus pengajar dari lembaga. Bagaimana cara-cara mengajar kayak gitu. Bagaimana biar anak tuh have fun terus gitu. Ya kayak gitu. Karena kan kalau di bawah lembaga mau nggak mau memang harus satu visi misi kan. Dan harus satu modul yang sama nih istilahnya kayak gitu. Nah itu biasanya kalau dari lembaganya sendiri itu selalu merefresh yang di bulan ini misalnya kayak gini. Nih ada cara baru nih untuk mengajar yang lebih seru atau kayak gitu atau gimana sih Kak? Kalau untuk itu nggak maksudnya waktunya nggak ditentukan sih, pasti nanti ada ini juga kayak misalnya kayak tadi aku bilang seminar. Nanti waktunya ditentukan gitu. Tapi memang itu dilakukan secara berkala gitu ya. Jadi nggak cuma satu kali di awal kita seminar habis itu selesai gitu, nggak kayak gitu ya. Nah terus ini masalah pembelajaran sambil bermain. Permainannya itu sebenarnya ditentukan dari misalnya lembaga gitu menentukan nanti kamu mainnya ada ini aja ya, atau sebenarnya itu lebih ke haknya guru gitu untuk boleh kok ngajar apa aja yang penting ilmunya tetap ada gitu, atau gimana sih Kak? Sebenarnya kalau untuk kayak praga-praga kayak gitu itu sekreatif pengajar. Sekreatif pengajar dan disesuaikan juga dengan anak. Ya kalau misalnya anak laki-laki kan pasti sukanya ya mainan mobilan kayak gitu. Kalau misalnya perempuan kan kayak Cinderella, Prince gitu-gitu kan. Jadi disesuaikan dengan anak juga. Jadi dari lembaga nggak ada
harus ini ya, harus itu ya. Pokoknya intinya harus fun learning gitu. Jadi ini aku mau ngasih bocoran nih ke pemirsa TVmu. Ini Kazia itu kalau misalnya mengajar itu dia pasti selalu membawa mainan untuk mainan itu tuh dikasih ke anak muridnya gitu, dan mainannya tuh beraneka rupa gitu. Bahkan Kazia tuh sering banget untuk yang kira-kira besok apalagi yang disuka sama anaknya gitu. Itu sebenarnya apa ya? PR. PR yang menyenangkan gak sih Kak? Ya senang sih dengan aku mengajar anak-anak, jadi aku kenal kartun, banyak kartun gitu. Kenal banyak kartun itu bagian dari sesuatu yang gak pernah terduga sebelumnya ya. Iya. Karena mau gak mau bener-bener kalau gak kenal kartun nanti bingung juga kita ngobrol apa ini gitu. Tapi dari situ akhirnya emang anak-anak juga terpacu untuk oh Kazia mau datang ya, itu sih ya akhirnya apa ya, efek dari turut membaur, turut serta membawa jiwa ke anak-anakan kita kembali gitu. Oke, kalau kayak gitu nanti di segmen berikutnya saya mau ngobrolin tentang kalau di masa pandemi ini treatment belajar mengajarnya tuh berbeda nggak ya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.